daun kelapa yang masih kuning tuh. Pernikahan. Di Malang kayak gitu nggak? Ya, daun. Ternyata itu di filosofinya loh ya, dari kalimat ja'a nur, datang cahaya di antara wali. Kita itu namanya janur. Nama daun yang kuning itu namanya janur. Kalau udah hijau jadi belara ya. Belara. Kepala kelapang belara. Kalau udah kering beda lagi namanya. Itu kan Jawa. Jadi yang kayak gini tuh generasi milenial kadang malah nggak tahu, bahkan nggak mau tahu. Nah, ini yang paling saya suka dengan sejarahnya itu Ustaz Salim Abdillah, ya buku karangannya yang Jennifer ya, yang Jenny Seri di Ponorogo itu keren banget loh ceritanya. Meskipun saya belum kata, saya dikasih hadiah sama jamaah 2017 kira. Ada dulu ada jamaah sini 2017 umroh, ngobrol-ngobrol dia Pak Putri yang apa namanya ngasih hadiah saya tuh istrinya. Namanya Mbak Widya lah namanya. Mas kok sering upload ini dulu ya, judul buku terus karya apa, petikan kutipan mana? Mas suka baca juga? Nggak suka sih. Cuman ya kalau pas butuh aja. Sukanya baca komik, anime gitu. Terus kalau untuk saya masih pengen belajar Islam, apa nih betul? Saya ini suka novel gitu. Terus saya rekomendasikan aku ya jenengan baca ini aja karya Ustaz Salim Abdillah. Siapa itu? Dia penulis dari Jogja. Karangan beliau kan atau entah ya gaya bahasa Ustaz Salim itu kan satu kata aja bisa dibuat dari lusinan kata. Jadi bahasa Mas Bila terlalu alay dalam membahasakan. Tapi ya ini kata beliau itu kayak dalam berkata ukhuwah, lapis bertahan, buku-buku kayak gitu kan Ustaz Salim. Terus ketika keluar itu Jenny Seri apa? Jenny saya terakhir di Ponorogo itu sini dapat kiriman buku saya. Biasanya kalau dapat paket kan saya udah bilang sama Bapak, percayalah ini bukan saya yang beli. Kalau atas nama review istri saya. Kok ada buku namanya saya dan saya nggak pernah beli itu. Saya bingung sampai tak buat status siapa ya yang ngasih kiriman ini Dewa Free. Udah diterima Mas. Loh, dari mana tuh Mbak? Iya. Saya sekarang sudah di fansnya sekarang. Dulunya dia cuma baca-baca novel karangan luar negeri, Kopingho. Antum baca Kopingho nggak? Kopingho. Enggak ya? Ya ada lah judul karya sastra Kopingho. Oke, hari ini saya mungkin akan sedikit bercerita terkait ya ini saya bahasakan Tahaddusun Nikmah. Tahu ya Tahaddusun Nikmah? Tahu. Surat Ad-Duha itu. Ketika kita mendapatkan nikmat kan kita boleh mengungkapkan sebagai wujud rasa syukur. Karena nikmat kita hadis. Mungkin nyambung dengan kisahnya Nabi Musa dan apa namanya? Bukan tawakal, salah tawakal. Salah tawakal. Antum pernah tawakal sama Allah? Pernah nggak? Iya. Jangan pernah, nggak pernah. Tapi pernah nggak antum salah tawakal sama makhluk? Nah, kenapa kok kemarin? Kira-kira tawakal itu seperti apa? Mas Bila, kalau dengar kata tawakal yang jadi gambar Mas Bila sendiri. Aku masih jangan menyerahkan segala sesuatu akan segala sesuatu ada yang lebih dalam lagi. Sebelum, saat, dan sesudah berusaha. Barang nambah gitu. Enggak sama. Jawabannya sama Mas. Itu. Kalau sama tolong diulangi. Jadi mungkin ya simpelnya gitu ya. Tawakal tuh simpelnya itu berserah. Pernah nggak antum kayak ini nih Mas Bila dan semuanya. Antum punya keinginan yang waktu banget. Mas Bila. Pernah Mas? Mas Bella. Mas Nasrul. Mas Bila. Pernah Mas Nasrul.
keinginan tebet banget. Pernah mas. Kadang kesel lagi. Terus kira-kira keinginan tuh pengen banget diijabah Allah. Ya, iya. Pernah Pernah. nikah, pengen cari sopir kemarin. Tapi itu enggak banget. Cari sopir. Enggak ngebet banget. Kalau Mbak Rina pernah? Terus sama Allah dikasih nggak? Iya, tapi enggak langsung gitu. Nggak langsung. Sebulan. Ya, ada. Tapi lumayan cepat loh ya. Ada. Keinginan sebelum dijabah Masya Allah, terus Masya Allah, apa? Masya Allah. Ini Luar maksa biasa. banget. Maksa banget. Lucu banget. Maka sama Allah. Saya pernah. Pernah Mas? Ya, tahun-tahun kan pernah dikasih. Apa ya? Itu level gede, levelnya tinggi berarti. Doa sih level Kulit tinggi. ini. Ya, beda dari dunia. Iya. Dan ketemunya itu sesuatu yang tidak saya sangka-sangka. Jangan-jangan sama ini. Saya Oh, bukan. Bukan. Kalau kami itu sudah tahu. Loh, tapi Anda udah kenal Mas Bola sejak dulu sebelum di sini. Enggak. Bukan di sini, kalau proses makan ini. Ya. Kan katanya kan ada yang masuk Mas ngasuh dulu reguler dari semester awal atau transfer? semester 2. Oh semester dua. Nah gimana? Iya. Dia semua. Soalnya masuknya itu kita pas Oh, masuknya semester di genap. semester Coba genap. kalau ganjil mungkin bisa 3 kali. Oh, berarti transfer ya? Bisa dibilang transfer, tapi kok ngikut yang lain ini? Tapi konversi nilainya? Nggak ada ini. Kalau saya nggak ada. Kalau saya berarti Tapi reguler ya. maksudnya genap. Berarti Mbak Ara juga gitu tadi? Iya. Genap juga? Banget. Tapi luar biasa. Saya apresiasi, saya ngomong sama teman-teman, sama istri, sama suami. Baru kali ini dosennya melakukan sidak di tengah semester. Oh iya. Banyak banget. Enggak juga sih. Kemarin saya bilang, Pak Mas bilang, oh menurut kamu maksudnya dikit enggak juga. Gitu. Enggak juga, itu banyak juga. Tapi ada rasa care-nya. Ini buat antum aja, maksudnya untuk biar tambah bangga dengan Allah nanti. Ini tak bayar datang malam. Iya. Anda nggak datang. Terus nanti ada kunjungan tak Pak Arif atau sama siapa nggak tahu. Yang lain enggak. Yang dari IAIN itu cuma kita seremonial aja lewat virtual. IAIN soal itu. Kalau yang UIN, alhamdulillah, kemudian di Mas Said ya, dosennya kesini. Setelahnya orang Jawa kan senang kalau ada prolognya itu, Mas. Ada pulau nuwunnya lah, apa ya? Ada laut samahnya, ada permisinya gitu. Nah, ada pulau nuwunnya, terus menasnahkan anak-anaknya, kemudian kesini ngambilnya juga sama, ngambil perwakilannya ada. Nah ini menyerahkan sudah, bahkan antum dekannya langsung, luar biasa. Terus ada sidangnya, dosen makul antum. Ada kaget sih. Ya nama sidang kan inspirasi mendadak. Kalau nggak gitu ya kayak di jalan pemerintahan kita aja sidangnya bayar jadwal. Iya. Oke, yang kembali ke tawakal. Mbak Ada pernah? Sudah dijawab sama Allah. Ya itu mimpi itu. Itu sudah dijawab sama Allah berarti ya. Tapi kan belum sempurna. Ya, tapi dulu di pondok sering paling cuma cowok kan. Sering ngimpi, sering diimpi. Enggak, kayak waktu di pondok itu kayak ih pengen makan ini deh. Langsung. Tiba-tiba langsung. Iya, benar-benar Sering banget Sama sampai dari pondok itu. Insya Allah berarti. Kalau di pondok, ih pengen makan ini. Iya. Tiba-tiba ada yang anak ini atau ibu dapurnya masak itu kayak udah Sesuai udah pasang. Sama waktu wisana itu wisana. Jangan apa? Paling. Mustajab. Mas minta doa mustajab ya. Iya. Yang kita Mas Insan, pernah teh Mas? Ini Mbak Rena kalau dengan yang ini Mas, Mbak Rena tadi cuma sebulan. Mbak Ada Iya. baru batin loh, belum dilengkapkan. Prosesnya lama. Apa? Ya itu kan. Separuh jiwa. Eh? Bulan jiwa. Belum bukan. Dulu kan apa ya, pengen motor itu. Kendaraan. Nah dulu kan Motor atau
atau mobil? Dulu motor. Oh, sekarang? Ada yang mobil. Oh. Terus selang berapa? Setengah tahun atau berapa? Setengah tahun gitu. Apa? Asbela. Yang dilatih. Ya, Asbela itu ya. Nikah itu. Ya? Undang-undang kan. Antum nikah waktu kuliah? Iya. Kuliah Oh, online. belum diizinkan sama dosennya di tengah kuliah atau nikah? Bukan kuliah mas, Bukan kos-kos. Mas. Sedikit emosi. Kan pertanda menjebak. Atau nikah waktu kuliah kan gitu. Ini yang sudah jeli mas. Iya. Oke ya, jadi ini sedikit cerita terkait dengan apa namanya, sungguh Allah Maha Dahsyat. Karena Allah keren banget. Allah keren banget, Allah Maha Dahsyat. Jadi cerita dikit. Saya tadi nyari-nyari, alhamdulillah ketemu. Karena ini sebagai galeri apa namanya, galeri yang akan saya ceritakan ke teman-teman bahwa Allah Maha Dahsyat. Saya dulu kan sebelum di Hajar Aswad kerja di salah satu penerbitan di Kota Solo sebagai editor. Jadi tugas saya mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan penulis yang lain maksudnya. Editor ternyata gitu mas. Kerjaan saya itu ya bawa bukan merah, naskah itu nyorek-nyoreki. Kayak dosen pembimbing ya. Enggak sih. Kalau itu kan ada nilainya, kalau saya ada uangnya. Jadi setiap naskah itu dikirimkan ke kita cari kesalahannya, setelahnya diedit kan, diedit itu cari kesalahan, setelah itu direvisi kalau emang gaya bahasanya kurang tepat. Cuman begini, gaya bahasa itu, maka dulu saya pernah dianak sama teman yang sering banget diskusi masalah, bukan diskusi ya, kayak memperdebatkan tulisan insya Allah, insya Allah, insya Allah juga bisa pakai spasi. Ya kan ngeyel kan, tulisan lu kok insya Allah ya nggak LLOH, ini keliru loh, alim saya, bukan Mas Al ya, keliru, kata siapa keliru? Yo ini ada, terus ada itu sasarannya itu, insya Allah tuh pakai shin, terus kalau dilatinkan, ditransliterasikan bahasanya, lebih keren kan, transliterasikan dalam bahasanya itu pakai SZA, A-nya panjang, terus bukan saya terus langsung kayak apa namanya, menunjukkan bahwa aku editor, nggak gitu juga. Selama saya kerja di publishing, di penerbitan itu di Indonesia itu belum ada keseragaman istilah transliterasi. Antum tahu ya transliterasi? Tahu kan? Jadi translate dari bahasa asing ke bahasa lokal Indonesia itu dari mulai bahasa Inggris, Arab dan yang lain itu belum ada keseragaman sampai saya keluar dari kantor itu. Jadi belum ada keseragaman karena apa? Masing-masing dari kementerian punya standar. Misalkan nih KBBI, tahu ya Mas? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu beda dengan kamusnya versi Kemenang. Jadi transliterasinya itu berbeda-beda. Kalau Kemenang itu pakai harokat itu loh. Kalau A panjang ada garisnya itu. Kalau apa namanya dot sama dot apa dot da sama dot do sama da itu nanti z-nya itu titiknya di bawah di atas itu versi Kemenang. Nah kalau versi KBBI ini dulu yang pernah saya konsulkan sama Ustaz Muin almarhum terkait dengan kurikulum kita yang kemasukan si A, terkait dengan klasifikasi yang kalau ikut KBBI parah. Antum tahu istilah berkah? KBBI tulisnya apa? Berkat. Iya. Berkat itu identik dengan Nasrani. Sholat, sana nggak? Salat. Bukan SHOLAH, sholat. Padahal di Malaysia itu sudah dipisahkan Mbak Mas. Di Malaysia ya, orang Nasrani nulisnya Allah juga Allah pakai A. Muslim Allah, ALLOH. Itu di Malaysia. Diseragamkan sudah ada hukumah apa namanya? Keputusan pemerintah yang seperti itu. Nasrani nggak boleh pakai Allah. Muslim pun juga nggak boleh pakai Allah. Terkecuali menjelaskan. Dari tempat kita, insya Allah, jadi maksudnya insya Allah. Insya Allah pakai LLOH juga niatnya juga insya Allah. Maka dari situ saya menyimpulkan diri tulisan apapun dalam bahasa Latin itu nggak ada yang benar. Yang tahu adalah penulisnya sendiri. Saya nulis insya Allah tetap INSJA, Allahnya ALLOH. Niatnya juga insya Allah. Jadi kalau ada menyalahkan
insya Allah tulisanmu keliru, itu namanya membuat atau menciptakan alam syiahnya itu loh. Enggak juga, karena dalam negara kita belum ada kesepahaman itu. Kita antum bayangkan, saya di dunia publishing aja seperti itu, apalagi di dunia masyarakat yang nggak tahu istilah KBBI itu apa, transliterasi Kemenak itu apa, kemudian ada lagi nanti kamus yang disepakati oleh dulu Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kan ada Kemendikbud ya, kementerian itu udah beda lagi. Jadi ini sedikit kita di kerjaan saya seperti itu. Terus mulai 2011 sampai 2016 saya kerja di situ, jadi kurang lebih 5 tahun. Dan kerjaannya itu juga saya ini untuk tahadus ummah ya, bukan untuk menyambung itu insya Allah. Selain sebagai editor, saya juga punya agenda. Niatan saya itu begini, Ivan. Di setiap bi'ah lingkungan manapun kita harus punya warna. Yang warna kita ini khas dan kalau bisa mewarnai. Kan prinsipnya dakwah gitu ya Mas. Kalau salah dibenarkan Mas. Ya talitun walakin yatamayyazu. Pernah dengar istilah ini ya? Bercampur, berinteraksi, tapi kita punya imtiaz, keistimewaan. Jadi ketika kita di masyarakat, jangan sampai kita kayak malah tercebur di masyarakat. Masyarakat sih ada budaya, ada kebiasaan apa ya. Kalau bisa sih kita mewarnai di situ. Target kita nggak banyak-banyak, minimal ya. Orang itu kalau yang sebelumnya jelek banget menjadi agak jelek, kan udah naik kelas ya. Agak jelek menjadi agak baik gitu kan, udah naik kelas. Daripada orang itu posisi iman, takwa dan kebiasaan itu stuck, diem tak, baik terus tapi nggak bisa memperbaiki orang lain, kan juga menurut saya sih sudah baik nih tapi kurang baik. Maka ada istilah sholih dan muslih kan. Sholih itu kan baik untuk diri sendiri, yang muslih baik dan bisa memperbaiki yang lain. Maka kalau dalam manasik itu saya biasanya diamanai untuk menyampaikan materi optimalisasi doa. Ada 3 kan, trio gundulnya. Mas Bila terkait hal-hal penting. Hal-hal penting itu ya seputar teknis di bandara, toilet di pesawat, nanti di airport seperti apa, terus tips-tips selama di sana kalau musim panas seperti apa, musim dingin seperti apa. Ini Mas Bila tugasnya. Ini pas sesi pertama. Sesi kedua ada Mas Waloyo. Atau belum kesempatan ketemu dengan beliau, saya baru off dari sini. Off-nya maksudnya sementara ini off ya. Mas Waloyo itu juga kalau beliau menyampaikan fikih haji dan umroh, fikih umroh. Nah kalau saya sih bagiannya yang paling belakang. Jadi kedapatan pas jamaah ngantuk-ngantuk ya, kesel-kesel gitu kan. Akhirnya ya saya diamanahkan untuk optimalisasi doa, optimalkan bagaimana kita berdoa di tanah haram, bagaimana ketika di Raudhah itu jangan sampai jamaah itu sesampai di sana kayak bingung mau minta apa sama Allah gitu. Padahal yang di sini antum dapat waktu mustajab. Setiap saat kan ada seperti malam terakhir, baina adzan wa iqamah, kemudian menjelang berbuka, itu kan waktu. Nah kalau tempatnya kan antum nggak dapat di sini. Sedangkan antum di Haramain, di Raudhah, di Mekah, antum dapat waktunya mustajab, tempatnya maniman. Kalau sudah sampai sana, antum dohone bahasa ustadz kita, doa yang recehan. Doa yang recehan, Mas. Doa yang recehan itu seperti apa? Contohnya, saat kita itu pernah agak sedikit marah. Ustaz, kapan ngobrol lagi? Insya Allah tanggal sekian. Saya minta doa yang itu ya, kan seringnya gitu kan. Boleh? Doanya apa? Saya pengen anak saya yang sedang ujian ini lulus. Bagus gak Mas doanya? Bagus. Receh gitu. Receh itu kayak uang receh itu. Apa tuh? Aku harus tekan kono loh, harus tekan multazam katakanlah di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Masa diminta sama Allah, ya Allah anaknya Budi Hadiah lulus gitu toh. Saya tanya, orang yang sudah lulus S1, S2, S3 mungkin, apakah dia dapat jaminan dapat pekerjaan penghasilan? Apakah ijazah itu menjamin adanya penghasilan yang akan kita dapatkan? Kata ibunya, enggak. Banyak enggak yang S1 nganggur gitu.
Iya, agak sedikit marah. Terus jenengan masih bersikukuh dalam minta sama Allah ndonga sing sepele banget kayak gitu. Nah maksudnya kan mesti kasih edukasi. Allah itu kan luar biasa dahsyat. Kadang belum dilafalkan dikasih sama Allah, apalagi dilafalkan. Janjinya Allah aja, ud'uuni astajib lakum. Surat Ghafir. Berdoalah padaku, pasti aku akan mengabulkan kamu. Maka mungkin ini masalah khilafiyah antara doa setelah sholat fardu. Ada yang mengatakan nggak boleh, maksud nggak nyentuhin doa setelah sholat fardu gitu. Tapi bagi saya doa itu fi kulli waqt, di setiap waktu. Bahkan di setiap kita beramal, boleh nggak kita berdoa? Misalkan antum sedang pagi nih, setengah pagi ada hadisnya kan, apa namanya, doa yang mustajab gitu ya. Di setiap pagi itu antum sedekah, antum masih apa, antum habis tilawah, antum habis ziyadah, habis murojaah. Kan kalau niatnya itu kembali niat masing-masing. Ada orang yang apa namanya, pengen ngapal Al-Quran karena pengen dapat predikatnya. Aku seorang hafid. Tapi ya kembali ke niat tadi. Soalnya saya pernah lihat ada orang yang apa namanya, disebutkan seorang yang hafid Quran, tapi non sewu, mohon maaf, itu masih belum bisa menjaga. Bagi saya kalau kita namanya hafid Quran itu kan kita menjaga Al-Quran dan Al-Quran menjaga kita. Bukan hanya baru sekedar ngapalin menjaga hafalannya, tapi bagaimana adab akhlak itu teraplikasikan dalam setiap langkah kita. Jangan sampai begini, ada orang santri hafidul Quran tapi di masyarakat kok nggak kenal masyarakat, nggak dikenal masyarakat. Karena kita ini kan bukan orang yang hidup di pondok, tapi kita kenal seperti hanya Rasulullah SAW. Beliau itu sangat dihargai oleh kawan kerabatnya, musuhnya, disegani. Bahkan orang-orang yang membenci Nabi pun kalau ditanya Rasulullah itu jujur nggak? Jujur. Rasulullah pernah ngapusin nggak pernah. Kok kamu nggak mau sama Rasulullah? Yo nggak mau aja mungkin gitu ya. Karena Rasulullah sudah menghina nenek moyang kami, agama-agama kami. Tapi saya mengakui profilnya Muhammad seorang yang baik, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang ini juga apa namanya, agak keprihatinan saya bahwa ada santri tapi kok masyarakatnya itu mulai ke pondok kalau tombol rambut pulang dari pondok sama tetangganya nggak paham, nggak kenal. Maka jangan sampai kita yang seperti itu. Kembali ke tadi ya, bahwa ud'uuni astajib lakum tadi, bahwa kita dikasih kesempatan sama Allah, waktu mustajab, tempat yang mustajab, kita berusaha di sana nanti meminta sama Allah yang terbaik. Nah, saya cerita di sini di 2011 sampai 2016 saya ikut di perusahaan publishing tadi, di salah satu perusahaan di Kota Solo Raya. Di situ saya ada majelis kecil-kecilan, namanya Darul Kolam. Ya karena kan pena Darul Kolam itu niatan kita apa? Itu kami di perusahaan itu perusahaan umum, Mbak. Jadi saya juga memegang mata pelajaran PAI, sedikit bahasa Arab kelas MI gitu kan, sedikit paham gitu. Nah, terus ada juga yang mata pelajaran kita kan umum ya, ada yang Nasrani, ada yang pakai jilbab, ada yang Katolik gitu. Jadi setiap hari Jumat pagi. Jadi dakwah kita begini, dakwah yang pelan-pelan. Pemilik kita kan bukan muslim banget, muslim, tapi nggak istilahnya apa ya, nggak paham banget terkait dengan syariat itu. Terus sama kakak tingkat saya gitu ya di sana, kita mengusulkan Pak buat diadain pengajian lewat HRD. Kita kan editor. Jadi begini, dalam perusahaan itu, kalau ini kan cuma direktur operasional, dirut sama direktur operasional. Itu simpel. Di tempat saya dulu ada presiden direktur. Di bawahnya ada direktur umum, direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan. Operasional di bawahnya lagi ada manajer. Ada HRD di situ. Itu belajar manajemen keuangan, dasar manajemen dengan Pak Nadia kan. Nah, di situ lagi di bawahnya ada kepala staf atau mungkin supervisor. Itu dibagi lagi. Ada redaksional, ada produksi, ada marketing, ada yang lain. Nah, saya di divisi redaksional. Teman saya satu klub itu mungkin nggak kurang dari 80 orang.
jadi gede banget. Dan tempat kantor saya itu kayak antum pernah ke warnet ya, satu komputer satu bilik gitu. Jadi kayak bilik itu kayak rumah kita. Itu udah kalau udah masuk ke situ ya ada yang macam action figure di situ, ada yang masang akuarium kecil di situ, ada cupangnya, ada yang masang kaktus. Pokoknya kayak bilik-bilik itu kayak rumah pribadi karyawan. Di situ kita terus mulai ingin mewarnai di situ yang kita ini campur dengan orang Nasrani, orang umum, orang yang nggak pakai jilbab. Terus kita mengagendakan adanya pengajian rutin. Biar pengajian ini masalahnya dirasakan oleh seluruh karyawan karyawati, kita mau melegalkan dengan minta izin dengan HRD. Dan atas referensi kita nembusi dulu direktur sama presidennya, direktur. Pak, boleh nggak Pak kita mengadakan pengajian? Satu, minta izin. Dua, minta anggaran. Biar ketika pengajian ada snacknya itu, sekaligus ada amplop buat pembicaranya. Awal kita bergerak Mas, itu saya menganggarkan itu dua. Satu, anggaran buat ustaz. Dua, anggaran buat pendeta. Anggaran buat pendeta. Karena dari pimpinan yang dipercaya baru kita dulu. Jadi rohis kita namanya dari kolam rohani. Nanti rohis kan di juga ada kan, kayak rohisnya ada nggak tuh di kampus-kampus yang ada LDK, lembaga dakwah kampus, kayak gitu istilahnya. Itu rohisnya setiap pekan itu saya mengajukan proposal untuk meminta uang satu snack, dua pembicara terbagi dua, ustadz sama pendeta. Berjalannya waktu saya usul sama teman-teman yang Nasrani tadi, kalian bikin sendiri toh, katakanlah rohkat atau roh kris, kerohanian Kristen atau kerohanian Katolik. Buat apa? Nanti kalian kalau Natal bisa mengagendakan proposal. Maksud saya biar saya nggak mengagendakan untuk uang pendeta tadi, tapi kan dengan bahasa yang berbeda. Kalau saya ngomong saya nggak mau nih, saya cuma muslim, saya mau muslim ngajian, mungkin sama pimpinan nggak akan diasis itu dan nggak akan berjalan pengajiannya. Alhamdulillah kan ya pertama ini ya kita main cantik dulu ya, bukan terus kita mintanya saya minta anggaran buat pembicara sama snacknya. Bayangin kalau setiap pagi kita harus menyiapkan snack minimal 300 bungkus. Jadi kalau 300 kalikan 5.000 katakanlah 1,5 juta per pekan loh, tiap Jumat. Belum pembicaranya. Kalau katakanlah ya dulu 500.000 buat berdua. Tapi kan per pekan perusahaan harus mengeluarkan uang 2 juta yang uang ini tidak ada atau tidak kelihatan hasilnya. Bagi orang ekonomis, mengeluarkan uang ini harus ada hasilnya. Aku ngetoknya 2 juta ben Jumat, hasilnya apa gua aku? Kira-kira kalau aku dibuat atau membuat dakwah seperti itu, bisa nggak antum dengan posisi umum kemudian minta proposal anggaran perusahaan untuk mengeluarkan setiap pekan. Jadi kalau per bulan sudah 8 juta itu minimal ya. Belum kalau ada event-event yang lain, misalkan ada event hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu agenda kita makan-makan, lah. Terus dari situ alhamdulillahnya, nah suatu ketika begini Iman, Pak Presiden itu kayak nanting itu apa ya? Kayak maksudnya? Menanyakan, Mas, pengajianmu sing wis tak modali, kuwi gak salah itu. Pengajian sing wis tak modali kuwi hasilnya apa tinggal aku? Pengajiannya aku udah mengeluarkan uang yang enggak sedikit itu, setiap bulan 8 juta tadi. Kurang lebih loh ya, ini hitungan kasar aja. Hasilnya apa buat aku, bagi perusahaanku? Nanti kalau posisi seperti itu ditanya itu jawaban gimana Mas? Ya, itu memang vitamin rohani. Mas Insan. Enggak, kalau hasilnya buat aku apa? Tadi kan dengan vitamin rohani itu meningkatkan kerja karyawan. Oh gitu. Ya. Tapi enggak. Kalau secara tertulisnya yang bisa dituliskan, efeknya buat saya apa? Saya mengeluarkan uang nih tiap bulan 8 juta, nggak sedikit loh uang itu. Itu saya katakan minimal 300 loh. Itu saya. Kita juga bingung Mbak Mas saat itu. Bingung kita jawabnya. Kasarnya
melonggarkan hati karyawan. Melonggarkan hati karyawan ini berarti nanti karyawan bekerja dengan ikhlas, terus bekerja dengan maksimal, sungguh-sungguh Pak gitu. Ya, tapi secara manajemen marketing yang dilihat angkanya, ini penjualan kita nggak pernah bertambah, malah saya terbebani biaya lembur. Ada 1 jam yang yang kamu minta setiap pekan untuk buat agendakan pengajian, 1 jam setiap hari Jumat, 1 jam pengajian. Saya kehilangan uang, kehilangan waktu, biaya operasional saya bertambah. Hasilnya apa buat saya? Ditantang kita gitu, ditanya gitu. Terus bingung juga jawabnya. Ya Bapak nyuwun kados sama Pak. Akhirnya kita malah balik bertanya. Jadi kita sudah nggak bisa menjawab, balik bertanya. Lah Bapak, ini menurutnya Bapak. Tes dulu kita sebut Bapak. Lah Bapak nyuwunnya seperti apa? Bapak mintanya seperti apa? Aku pengen karyawan itu berubah, kata beliau. Karyawan itu berubah. Oke, nggak usah tanya balik. Kalau antum tanya balik nanti kayak Yahudi. Macam-macam tanya dia lebih detail atau lebih berat gitu loh. Iya. Oke Pak, siap Pak. Gitu. Akhirnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Bukot. Waalaikumsalam. Akhirnya apa? Kita ngobrol di situ, rapat dengan pimpinan pengurus Darul Kalam tadi. Iya, Pak Darul Kalam ini. Alhamdulillahnya dari teman-teman ada usulan. Malah kita minta aturan baru gitu. Lewat HRD. HRD ya, kayak kayak security-nya manajemen. Jadi mediatornya antara pimpinan sama karyawan itu HRD. Usulan itu, Pak, seumpama Pak. Jangan pengen karyawan berubah. Oke, yang berubah mungkin karyawan dulu. Maksudnya gimana? Setiap hari Jumat Muslim yang Muslim atau Muslim ketika ikut pengajian wajib jilbab. Terus yaudah dia tugas. Kayak alhamdulillah diundang-undangkan lewat HRD. Jadi ada peraturan baru. Setiap hari Jumat yang Muslim nanti pengajian pakai jilbab. Setelah pengajian nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Kan nggak mewajibkan. Setiap hari Jumat sepekan sekali, sebulan 4 kali. Karena itu sudah menjadi aturan. Otomatis kalau nipu. Akhirnya yang perempuan-perempuan yang paling jual jilbab zaman dulu belum online ya, belum selama Shopee ini, ramai itu jual jilbabnya. Setiap hari Jumat mereka sudah otomatis kalau sudah ambil jilbab pakainya nggak akan pakai celana kan mereka. Ya celana panjang, nggak rokokan yang pendek di bawah lutut gitu. Berubah nih. Terus kita sampaikan ke Pak, alhamdulillah karyawan pimpinan saat ini sudah soli. Terbukti kalau juga betul. Oh iya. Itu tak pastinya kelihatan. Terus pekerjaan bagaimana? Kita yang selaku karyawan biasa di situ pengen membuat gerakan di situ, kemudian kita ada ini ya juga ada kewajiban kita sebagai membantu HRD dan artian rangkum pengajian dan bubar dan kerja gitu. Kita mau yang teman-teman. Ayo guys, mulai bahasa kita ya. Ayo, durung jam 8, dan buat mulai balik ke pos masing-masing. Ada yang redaksional, produksi ke tempat produksi, marketing ke tempat marketing. Nah, alhamdulillah, oke, bisa berjalan. Pak Presidennya menerima karena melihat dari CCTV, wah karyawan itu saya solid. Jilbaban. Alhamdulillah lagi Allah memberikan bantuan. Yang semulanya dari jilbaban setiap hari Jumat kita nyindir, wah Mbak ayo nanti Mas jilbaban gitu. Sama kita carikan ustadz-ustadz kita yang kita sampai saya sendiri tuh kayak mengklasifikasikan pengisi itu jadi 2. Ini pribadi lo ya, jangan di debat dulu. Ada ustadz kajian sama ustadz pengajian. Kalau ustadz kajian ini yang tematik, bahasan tauhid saya nggak pernah membahas di situ karena masih terlalu berat menurut saya. Jadi kayak fikih toharo, fikih sholat, kemudian yang lain-lain. Terus yang tadi ustadz pengajian itu ustadznya yang lucu-lucu,
yang umum, yang kampung, yang lucu-lucu gitu. Jadi setiap 5 pertemuan kan, setiap Jumat ada 5 kan. Pusat pertama ini bahasnya masalah motivasi. Yang kedua nanti sudah mulai ke arah apa namanya kayak fikih. Tapi nggak di kayak antum sinau di pondok ada kitabnya itu, tapi dengan bahasa yang simpel aja. Yang ketiga dari dosennya UNS namanya Dr. Haniful Sukri, dari Pintar Sastra beliau. Jadi kalau beliau itu kayak modelnya kayak ini, kayak Sati Jayanto, lucu, terus ada apa namanya biar nggak ngantuk tuh mungkin ya nyebelin pesertanya gitu. Orangnya gemuk. Tapi ya nggak gemuk. Kalau habis nerangin langsung dipraktekin. Nah, Oh iya. jadi kalau sudah praktek waktunya aja, ayo siapa yang dimaite gitu. Itu juga pengisi di Nusa Tenggara. Nah, lucu kan dia. Itu udah pakem tuh, cuma ketiga Ustaz Haniful Sukri itu. Yang keempat nih Ustaz Haniful Sukri. Yang Muhammadiyah itu kita komplek, ada yang dari Habib Umar, Habibon, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang kira-kira jadi maskotnya ormas ya sementara ini. Nah yang kelima diisi tahsin. Kita pengen ngajak teman-teman tuh bisa bahasa apa namanya membaca Quran. Dari kita mancing tahsin itu ternyata banyak yang ngomong Mas Abdul Quran tahsin. Ya udah nanti kita agendakan mungkin Sabtu pulang setengah hari kan kita agendakan yang mau belajar baca Quran Iqra nanti kita fasilitasi. Alhamdulillah dengan berbahasa seperti itu ada perubahan di situ. Nah, saya kembali ke cerita salah tawakal. Dari situ kan ada rasa ini kayak ini penyakit orangnya ada rasa kayak bangga gitu. Ada rasa kayak bangga. Ada rasa bangga. Saya khawatir jadi ujub gitu. Kayak, wah, ini kayaknya diperhatikan sama Pak Presiden. Jadi kalau teman-teman itu ditelepon HRD itu pada panik. Biasanya ditelepon HRD itu satu absensinya kurang genap, dua absensinya telat. Jadi kalau di tempat kami dulu kan pakai fingerprint itu kan telat 1 menit aja itu diakumulasikan. Misalkan nih 1 menit kali 5 dan 5 menit panggil HRD. Kalau udah dipanggil HRD itu kayak antum dipanggil kayak Pak pengawas sekolah, pengawas pondok itu. Disiplinnya masalah apa? Saya dipanggil, ada panggilan HRD. Saya sih merasa aku telat kapan ya? Ternyata enggak, dipanggil HRD untuk ketemu dengan Presdir. Ada orang khusus, jadi sampai-sampai teman-teman tuh gini, ini bukan untuk berbangga ya. Terus aku diceluk Pak ini, Pak pimpinan. Ganti bisa dimutasi ya. Kan pusatnya dimutus soalnya cabangnya banyak, pakai macam-macam. Saya juga, saya merasa nggak ada salah kan. Nah, di situ ternyata Pak Presiden itu dapat tamu spesial. Kawan baiknya seorang profesor yang baru pulang dari Malaysia, ngajar di Malaysia. Pak Profesor ini, jadi Pak Presiden ini bagi saya sih lemah mana kawan tuh. Jadi ketika ada wih, kowe tau wih, maksudnya apa namanya Jawa, kowe tau wih, tapi kan terus metu loh. Tapi kamu udah keluar dari perusahaan sini. Atau takoni Pak Presiden, tanya Pak Rektor, menghadap Pak Rektor ceritanya, loh Mas Nasul toh, kamu belum keluar toh dari IM toh, kira-kira hati lu ya Mas? Gimana Mas Nasul? Ya, kaget. Ditanya Pak Rektor, kamu belum keluar dari IM toh? Gimana? Biasa. Terus biasa. Itu tuh berdep-berdep ini kata kalimat ini pertanyaan seperti apa nih? Kalau takut ngono kuwi. Terus saya juga takut. Nah, dereng Pak dengan senyum pedut begitu. Ini Indonesia. Kemudian diperkenalkan, ini loh sahabat saya, ini Pak guru saya ini. Sekarang jadi profesor ngajar di Malaysia, terus kenalan. Terus Pak, ini Mas Ali. Pun jenengan nyuwunin apa man aturke kali Mas Ali. Jawab. Jadi Pak, ini Mas Ali, antum mau apa? Silakan ngomong sama saya. Terus cuma dengar dia aja. Saya bawa catatan kecil kayak gini.
sambil begini. Terus Mas itu di luar pada direktur, terus ditanya, Mas ini loh guru saya di SD, sekarang dia sukses, profesor dia nanti di Malaysia. Malah profesor juga bilang, wah ini anak menurut saya sukses nih, dokteran buku nanti cabangnya udah tingkat nasional ini. Udah sangat salut sekali. Cuma saya cuma diem, saya dengerin mereka mulai bicara gitu. Terus rangkum, ngomong, saya pengen bikin buku. Buku itu nggak begitu laris sih, soalnya bukunya berat. Terkait dengan siksa kubur itu, siksa kubur, fitnah di akhir zaman dan sebagainya. Cuma memang dari segi bahasa memang gini ya, saya juga bilang kami sebatas apa dalam membantu proses publishing ini. Tapi setelah kami saya pergi, bilangin pokoknya dari beliau itu kok ganti gaya bahasa yang lebih enak aja. Tapi intinya jangan pernah dikurangi ditambahin. Oh ya sudah. Kan ada toh yang kode editor itu penulisnya itu gini mbak. Mereka cuma pokok-pokoknya toh. Sebenarnya yang nulis itu aslinya editor. Nambah biar kalimat yang lebih bagus, ditambahi kalimat yang lebih nyambung dengan kalimat paragraf berikutnya gitu. Ini enggak, oh ya udah. Tugasnya lebih simpel berarti kan. Jadi intinya jangan dikurangi ditambahi. Saya cuma koreksi bagian satu transliterasinya, bahaya bahasanya, yang ketiganya kayak model dalil dan lain sebagainya itu perlu dikoreksi. Kadang mau menawa loh, surat An-Nisa dalam kurung 5 bener apa salah? Nomor dalam itu nomornya kayak gitu. Dari situ ternyata nggak cukup berhenti situ. Terus saya kembali lagi ke kantor saya. Berapa hari lagi dipanggil HRD. Masalah dapat panggil HRD. Kalau yang itu dipanggil HRD itu udah panik. Kalau saya udah, alhamdulillah, waktu ke kantor. Saya sudah nggak jenuh aja kalau atau bayangin editor itu cuma di depan komputer, di depan buku, pegang tulisan, koreksi gitu aja. Tapi kalau saya dipanggil HRD itu kayak saya senang. Ini mungkin betul gitu, keluar nih, telan, nggak telan sih, ya telan juga tapi nggak telan juga ya. Jadi dipanggil terus, Mas, supirnya Prestige, itu kan mobilnya kalau di tempat itu kan Prestige itu naiknya apa? Anak-anaknya itu kan 3 kan, direktur operasional, direktur keuangan, sama direktur utama. Itu mereka pakai Harrier, maksudnya? Harrier, pernah lihat mobil Harrier? Jarang ya? Dulu mereka 3 ini udah mobil itu kembar. HRD, manajer itu Avanza, terus yang lebih tinggi lagi Innova. Pokoknya udah kelihatan, tapi kalau di parkiran itu kelihatan di mobil Pak Presiden, direkturnya. Situ saya dipanggil sama sopirnya Pak Presiden, Mas, kula didhawuhi Bapak ngetekin jenengan. Tapi saya ini, wis naik mobilnya Presiden di supirnya menaik itu. Pak mana Mas? Pak itu putih. Bapak ikut. Jenengan suruh ke rumahnya Pak Profesor kemarin. Saya ke situ ngobrol-ngobrol. Itu ya permintaan beliau, karya-karya itu disampaikan ngobrolnya. Terus sepulang dari situ saya matur sama kepala saya, Pak, saya dapat tugas dari Pak Presiden seperti ini. Pekerjaan yang itu seperti apa Mas? Ya ini kayak ini Pak, kayak secara prioritas. Kayak Mas Wila ini kalau dipanggil umiknya, wis langsung. Ini prioritas. Mbok kuwi nek rapat ketemu siapa, ibu saya manggil ya harus. Ya kepala saya kayak gitu juga. Yen wis Pak Presiden sing wis perintah, gaweanku tinggal. Ya tahu ya. Lihat kepala saya kan kasih tugas sama saya, kayak gitu. Pak, saya dikasih tugas nih Pak, ini dari Pak Presiden. Ya wis Mas gawean itu tinggalin kayak Mas Opo ono. Dengan fokus di sini. Saya juga alhamdulillah tapi juga tertantang. Wah, ini berat juga ya proyeknya. Dari situ satu proyek selesai. Proyek yang kedua, sebelum adanya corona dan daring, Muhammadiyah itu luar biasa. Saya menyebut Muhammadiyah karena sudah banyak teman-teman Muhammadiyah itu luar biasa. Itu di tahun 2015-2014 ya. Itu mereka belum ada pemerintah kita belum ada wacana kelas online. Itu Muhammadiyah
Saya masih ingat, soalnya pimpinannya waktu itu masih Din Samsudin misalnya. Saya diantar ke Jakarta. Jadi pengalaman naik pertama pesawat di situ. Mas, enggak? Hah? Aku Cuma agak grogi juga nih naik Garuda nih. Bayangannya naik Lion Air, naik Batik, atau naik City gitu. Saya tidak, saya diajak juga ke pertama. Terus saya ngajak teman, Pak, saya kalau piambak mau teman-teman ngomong aku gitu. Saya ngajak teman editor juga, satu orang, Mas ikut aja. Akhirnya saya merekam dari teman itu, terus saya, beliau, teman saya, kepala personal sama Dirut, direktur utama Pak Arif itu menghadap ke Pak Presiden. Pak, ini timnya sudah siap. Terus timnya sudah siap. Oh iya, ya wes nanti di kapan lo tukar tiket biasa. Mungkin seperti kita. Tiketnya lain nomor kirim Pak. Oh yojo, nomor di Samsudin yo Garuda. Tahunya kan, kayak ini penting ya bagi kita dalam public relation itu kan dengan siapa kita bertemu harus memposisikan dan kita ada maruah di situ. Saya kaget, mungkin udah deg-degan sih, rumah kan tiket yang terus deg-degan sih. Mas ini terima kasih. Bayangan saya Mas, saya itu pengen itu seperti kata Bapak saya tahun 95 dan kasih kan Sumben naik Garuda di Mekah. Maksudnya itu bayangan saya itu hari ini saya naik Garuda, soalnya ya sopirnya tak akan mulai bablas Solo Jakarta ini batasnya Mekah itu. Ini bayangan doang ya. Tapi tidak ada nih kebanggaan di situ, deg-degan. Udah mulai nih besok pakai sepatu yang mana, celananya seperti apa, pakai baju berapa, grogi mbak. Bayangin ketemu siapa? Siapa tetap ya. Sampai di Jakarta langsung disambut sama orang Muhammadiyah itu, langsung saya lupa dibawa ke salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu ada satu teritorial, satu lokasi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah semua. Luar biasa Muhammadiyah di Jakarta. Sampai situ terus kita suruh presentasi program. Niatan kita itu gini, kita kan publishing, kita membuat buku online. E-book kan sekarang. Dulu belum ada tuh e-book. Buku online. Jadi bukunya ini diterima oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di situ mulai dibuatlah kayak sampel pilot project-nya, Mas. Salah satu SD-nya itu kelas 4 SD itu kita udah tekan kontak dengan Lenovo. Lenovo siap menyediakan kayak tab ya. Jadi sudah menyediakan alat tulis. Pilot project seperti itu. Sudah kontak dengan Lenovo, SD-nya udah dapat, ketemu sama orang Muhammadiyahnya, tapi saya nggak ketemu dengan Din Samsudin. Saya diajak meeting di gedung SCTV. Ada mulai di dalam gedungnya SCTV. Saya agak grogi juga. Orang kampung ke Jakarta, meeting dengan orang besar di situ, terus disuruh mampir di warung kopi. Bayangan saya kalau kopi kan di udah lapar nih. Mas, ini mana kopi kono gitu sama Pak Dilu. Dia Pak. Terus kepala daerah disuruh juga, Pak, mas-masnya dikancani. Pak, kita makan kemana? Itu di Excelsior. Warung kopi. Saya kaget. Ini apa ini? Ketika lihat di situ banyak bule-bulenya. Perempuan-perempuan pada merokok. Orang kampung kan, lihat perempuan merokok kan kaget juga. Terus mas Ali, saya pesan kue bayi. Kepala saya, itu yang saya cari. Kok tulisannya bahasa Inggris kabeh, kayak kategori dolar gitu kan. Oh ya. Terus saya pesan kepala dasar saya melu Mas Ali. Kamu saya juga aku melu Mas. Nah, kita pesan sama menunya. Terus kita rasakan itu saya paling lucu itu kata-kata Pak Kepala Dasar. Pribon mahal sih Pak. Enak buat kopi. Iya masih. Padahal mahal. Ada pajaknya juga kalau gitu. Terus udah pengalaman. Nah sebelum dari situ saya diajak mampir ke rumahnya Presiden di Jakarta. Dikenalkan tuh ini rumah saya kalau main golf. Bapaknya ya. Ini rumah bapak Mas. Tidur di sini dulu. Jadi di situ tuh kayak pembantu apa yang bermanfaat namanya cleaning service ya. Cleaning service itu menempati istana itu. Nah sendiri kan di Solo.
dia cuma dibayar orang Solo, dibayar ke sana untuk menempati rumah baik, rumah mewah itu. Saya tanya sama Mas, namanya Mas Rohim, tapi saya nyebutnya Mas Rohim soalnya kan Nasrani. Kalau Mas Rohim kan Muslim kan, namanya Mas Rohim itu. Mas Rohim, Mas aja. Rohim tahu nggak kalimat kata-kata? Oke, pembimbing akan Fit surat Al-Kahfi. Saya katakan Rohim dulu. Anjing. Saya dia mulut katanya. Jadi kayak aku kemarin nggak ikhlas kalau nyebut dia Rohim gitu loh. Terus Mas Rohim bang. Terus Bapak kerap belinya kurang Mas. Bapak sering kesini enggak Mas. Paling cuma kesini main golf, renang, mulai gitu doang. Terus berarti jenengan penak loh Mas. Nggone omah Nikmat dunia yang dapat. Yo penak tapi kan duwe tonggo Mas. Kan rumah orang. Nah, saya juga kayak apa ya? Muncul ini perasaan kayak wih ini kayaknya nih saya dekat dengan Pak Presiden gitu. Terus mulai dari situ kan saya ada pengajian ya, sebelum di sini saya sudah ikut pengajian haji umroh gitu. Terus ada seminar gitu ya, seminar namanya 100 hari menuju Baitullah. Kan kita pengen ke Baitullah, siapa sih yang nggak pengen? Doa atau nah di kantor saya dulu tuh ada ribet umroh. Orang-orang yang bukan dikira ya, dinilai berprestasi itu diumrohkan. 2014 itu masih lewat sini, masih Pak Heru Prabu itu. Kakak tingkat saya udah diumrohkan. Saya itu ada over PD gitu. Wih, saya tugasnya kemana-mana nih. Setelah ini mungkin tahun ini dibuat jatuhnya ke saya nih. Gitu. Jatah umrohnya gitu, over PD. Jadi sampai-sampai itu doa saya itu kayak ya Allah, moga-moga saya tahun ini yang mendapatkan reward umroh. Salah nggak doa? Ya Allah, moga-moga tahun ini saya mendapatkan reward umroh dari saya nyebut nama pimpinan saya, presidennya, bukan kakak apa kepala daerah saya. Karena saya merasa bahwa kok saya dapat tugas, saya sering dipanggil Pak Presiden, disuruh ketemu ini gitu loh. Kayak over video ya. Wah, naik pangkat nih saya ini. Naik jabatan nih. Sampai itu saya minta doa sama Allah, kemudian minta biar dikasih reward umrohnya untuk mendapatkan saya. Nah, terus saya ada daurah itu, saya menuju itu sama pusat itu luar biasa. Minta sama Allah itu yang luar biasa. Ikhtiarnya juga dimaksimalkan, tawakalnya dikencengi. Pasrahnya jangan cuma Mbak Ada yang ngomong. Tawakal itu kan sudah sebelum, saat, dan sesudah. Itu dikencangin lagi. Jadi waktu itu saya masih ingat, mobil itu saya masih nebeng. Saya ada namanya Ali 2, Ali Rusudi dan Ali siapa saya lupa. Ini pernah ikut, bukan? Ini pernah ikut kita di kelas TL, itu PNS dan Boyos. Jadi ketika mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sing mobil Mas Bila, Mas mau nebeng. Karena daunnya nggak di Solo, di daerah Bawen kan, di daerah Bawen. Terus ketika motivatornya Ustaz itu bilang, siapa yang tahun ini pengen umroh? Angkat tangan kan? Mas Ali ini, angkat tangan saya nggak berani loh. Mas, ngacung nggak ada bilang, aduh itu sopo. Mas ngacung boleh, pengen aku loh. Saya ngacung loh. Udah angkat tangan dulu. Ayo ngacung. Wis ngacung. Akhirnya angkat tangan. Pertanyaan kedua, kan tadi siapa yang pengen umroh kan? Siapa yang siap tahun ini? Apa? Siap umroh tahun ini? Saya masih angkat tangan. Itu nggak sih? Mau pertanyaan beda kan siap umroh kan? Siap umroh itu duit loh. Meskipun dia PNS itu masih kurang yakin dengan penghasilannya. Aku nyekolahkan anakku, cek ini. Padahal secara penghasilan saya dibanding beliau jauh. Setiap tanya siap umroh saya masih angkat tangan, dia nggak berani. Terus, pokoknya kalau tanya-tanya tentang umroh, maka udah ngacung duluan. Setelah itu terpeduli gitu. Akhirnya terus ditantang. Ayo kita buat action gitu. Langkah nyata menuju ke Baitullah dalam waktu 100 hari. Itu hari Ahad saya. Nah, tak lihatin di sini ya. Saya baru nyari soalnya. Itu saat itu saya masih di perusahaan saya lama, kerja masih biasa, tapi di kantor yang saya katakan tadi kayak mini rumah tadi, itu ada toilet duduk.
di kalender duduk itu saya udah mulai mencatat kira-kira kalau satu langkah pertama saya cantumkan, saya canangkan di hari ini 100 harinya tanggal berapa di bulan apa. Saya catat tuh, ini masih ada nih. Karena setelah saya pulang, saya ingat nih. Setelah saya pulang itu saya ingat, dulu saya pernah nyatet ini ya. Ini tak coret-coret ini, hitung-hitung gitu. Jadi dari awal saya mulai ikut TFT itu sampai 100 hari menuju Baitullah itu di catatan saya. Ini tanggal 22 November 2016. Kasih langis-langis itu, Pak. Kasih langis-langis. Hari Selasa 2016 tulis nih 100 hari strip Mekah gitu. Tulisan di kanan itu saya. Sudah biasa ikhtiar yang disampaikan Ustaz kalau kita kemudian dulu belum pernah juga kenapa dengan Mas Waluyo ada tetangga rumah yang ingin haji umroh. Soalnya kemana-mana sudah kayak mempromosikan umroh meskipun hanya belajar asal. Ayo Pak umroh. Ada orang datang umroh, saya datangi minta doa, minta jam-jamnya. Kayak kepo-keponya itu kayak sampai segini. Mas, kok tak umroh kangen, terus tahu umroh tau gitu. Terus gimana umrohnya gimana? Kayak orang pernah umroh. Terus ibu udah pernah, udah bisa doa di Mu'tazam juga. Mu'tazam itu apa? Bahkan dia tanya itu loh, Pak itu udah antusias banget dengan umroh. Orang haji datang, saya ikut kapal kepadanya, perpisahannya itu. Pak, tunake Pak, aku bendarono tahun iki ya, orang kepingin gendarono lagi, saya udah nyebut tahun iki Pak. Itu setiap saat kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh mungkin ahli dengan umroh. Gila ya, istri ini doa nih bareng sama tahun ini. Itu saya nggak ada bayangan dan doa saya tadi, ya Allah saya pengen dapat ribet umroh dari si bulan tadi. Terus, nah dari situ tadi saya berubah, doa saya revisi bahwa yang mengantarkan kita umroh bukan makhluk, siapa pun nggak bisa. Kalau kata Mas Wila, undangannya Allah ini, kalau Allah mengundang nih, bu kamu sepakat untuk menghentikan si fulan yang diundang Allah, nggak akan bisa. Meskipun kita udah tahu ayat hadisnya, tapi kok seolah kita dikembalikan diingatkan bahwa doamu itu keliru, minta sama Allah. Seolah kayak gitu. Ini yang saya sebutkan salah tawakal itu Mbak. Karena saya bergantung bahwa saya nanti umroh dapat reward dari kantor. Soalnya tahun kemarin saya gagal, doa saya belum dicoba itu. Tahun ini karena saya sudah merasa cover PD ya, dipanggil Pak Presiden, disuruh kemana-mana, mesti ini saya naik pangkat, dapat reward umroh minimal gitu. Nah dari situ saya revisi, ya Allah saya istighfar, seringnya istighfar nggak doa. Ya Allah doa saya kemarin dihapus saja. Ganti ya Allah doa saya pengen umrah dari jenengan, saya dari Allah. Bukti caranya saya nggak pernah mikir. Saya pengen umrah tahun ini dari Allah. Bagaimana menurut saya nggak pernah. Sampai ketika jamaah ke sini, saya katakan jamaah ke sini itu saya nggak pernah mikir Hajar Aswad. Cuma saya gini aja, ada orang tua ke sini dari rumah saya, Mas aku pengen umrah. Itu benar belum ngomong ke umrah baik, pengen dikenal aku lah. Pulang tuh Mbak, kan Solo. Kenal saya cuma Hajar Aswad saat itu. Saya datangkan ke sini, tak antar bapaknya orang tua itu daftar, terus ketemu sama sahibnya Mas Bila, nama Mas Waluyo. Ditanya itu, Mas kemarin ikut yang program di luar India? Apa ya? Oh iya, ada kartu itu. Kartu ini, kartu member. Itu kan kita ada launching kartu, Mbak. Kartu membawa jamaah, ada poin di situ. Ada poin atau mau dikaskan ujrohnya, Pak. Ini kan dulu ikhtiar saya kan juga, saya nggak kenal dengan video yang lain karena kenal saya di Hajar Aswad, ada kawan saya kerja di sini gitu. Terus ada launching kartu itu saya ikut, bahkan saya ikut menjualkan tiketnya. Teman-teman di Paplit mungkin lebih dari 15 orang ikut acara itu. Terus jalan sehat dan sih. Karena pokoknya acara umroh haji ada hadiah event apa sampai lari ya, lari 10 km di mana itu hadiahnya umroh, saya ikutin. Pokoknya ada umroh yang aku ini aku langsung makan, aku makan. Kan ngebet banget tuh, sampai lari itu lari 10 km pas juga ngos-ngosan ya, musuh kita atlet, setahu aku lah. Yang penting pas undiannya sih itu aku lalu jualan, yang penting undian umrohnya dapat aku. Makanya sampai antusias banget. Nah
di situ kan udah mulai tadi kan, udah mulai istighfarnya, tobat, merevisi doanya. Terus saya nggak lihat nih, pokoknya cuma tak lihat 100 hari itu di tanggal sekian. Kerja biasa, ya maksimal kerja. Terus saya dengan Ustaz Bambang itu dipertemukan dengan Pak Yan. Pak Yan itu pimpinannya kita dulu. Kan dulu Rako yang jadi pimpinannya. Pak Yan Surya itu diajak ke Gondang. Kenalin ke sama Bu Andri, ini istri saya cantik kan gitu. Terus sudah ngobrol-ngobrol, saya ditawari mau nggak kerja sama saya. Jadi mungkin saya dan Mas Wila ini teman kerja yang nggak ngelamar di sini Mas. Yang kerja ngelamar, ini ditawari kerja, bayangin saya nih kerja di travel umroh. Apa ya kalian? Saya nggak pernah lihat marketingnya, nggak tahu apa. Pokoknya kalau ada orang umroh, ada yang ke sini kan. Gitu aja, Mas, aku ada jamaah nih, situ aja, oh situ aja. Gak pernah bayangin ada marketing, ada apa, bayangan paspor pun gak pernah. Nah, malah ditawari sama pemiliknya, tawari. Nah, modelnya Pak Yan itu mungkin bahasa kita kurang tahu regulasi ya Mas ya. Iya. Pak Yan, jadi orangnya itu kalau udah, dan gitu loh. Itu ditawarkan buka cabang di Semarang. Semarang kita punya ruko Mbak. Itu di depan Masjid Agung Jawa Tengah. Kami ini juga rumahnya ya lumayan seperti ini Mas ya, lantai 2 ya. 2 lantai. Jadi saya diminta untuk membantu di sana. Dulu saya ingat Mas Wila, kenalkan Mas Wila, terus Mas Farul, Mas Dian, Mbak Yaya, Mbak Atia itu tak panggil Mbak Yaya. Terus Mbak Yaya itu yang berbodi saya. Tak pali, ojo bono. Mungkin ini baik. Jadi barengan saya masuk itu ada 3. Kemarin Taman Semarang kan Mbak Dewi itu jadi saya, Mas Bambang Wonogiri yang masuk bareng itu saat ini saya mau lihat pacar Mas Bambang itu gurunya lagi ya. Jadi 2 orang ini dikontrakkan ruko di Wonogiri, buka cabang di Wonogiri Mbak. Nah saya nanti proyeksinya mau ditempatkan di Semarang, mungkin dia ya pokoknya buka kantor cabang Semarang gitu. Nah, saya kan masih belajar nih, belum saya belum pernah jadi marketing, nggak tahu, belum pernah manasik yang jadi pembimbing gitu. Kalau ikut manasik kan ya sekedar daurah, sekedar apa gitu. Tapi kalau praktek menyampaikan kejaman belum Mas. Alhamdulillahnya ya saya menerima tawarannya. Benar Pak, saya tak selesaikan pekerjaan saya di dunia di kantor sana. Keundang, tak tunggu kan udah Pak gitu ya. Terus minggu lalu ya. Oh sih Pak, aku dia ngejok ke surat presiden dulu. Terus saya menyerahkan tanggung jawab saya pada siapa? Belum tanggung jawab saya dari pulang tadi, belum begini. Bentar Pak, saya minta akhir bulan Pak. Orang kesumen. Terus akhirnya sampai kepala dari saya itu kaget. Pak, mau tadi? Takut saya ngajukan presiden dulu. Ini Pak DPRD Pak. Lu ini apa ini? Setelah kemudian itu, ya kenapa? Ada masalah dengan siapa? Terus saya punya masalah dengan masalah itu. Enggak kan Pak. Ya kenapa? Canggung itu. Saya pengen berkembang Pak. Oh ada tawaran lain. Di mana? Di Pak. Oh Masya Allah semangat ya. Terus udah dari beliau terus Pak kalau bisa ya Pak ya, nggak usah nunggu akhir tahun ya. Coba di ACC ya. Ya udah kalau masih maksa aku tak sampaikan HRD. Sampai HRD juga sama. Di ACC sama Kepala Nasional, Mas saya nggak berani matur ke HRD. Jangan menyerahkan surat ini atas pembeli saya ke HRD ya. HRD yang perempuan. Kalau ini apa ini Mas? Anu kok dipanggil. Aku pamitin apa gitu? Kayak gitu. Saya nggak pamitan sama Pak pimpinan Pak Presiden. Akhirnya saya pamit sama Kepala Nasional HRD ACC kan, beliau HRD ACC, Dirut Presiden tahu. Nah, setelah itu keluar di sini. Saya masih ingat Mas Wila itu waktu jamaah umroh pertama ya, setelah saya masuk di sini itu ibunya teman saya SMA. Oh, gimana ya? Jadi ketika mau prospek itu mantan ibunya teman saya SMA. Jadi ya terus saya
woro-woro lah saya kerja di sini. Ya kebetulan saya mereferensikan jamaah karena saya nggak gagal. Tapi sekarang kan saya sudah dapat tugas nih sebagai marketing mas, bantu marketingan di sini. Di situ terus itu Mas kalau itu orangnya gini, isi going orangnya. Jadi kalau Mas aku nggak boleh jadi mas ini, oh gampang pun iso kalau gitu enggak. Kalau Mas kan kasih pengajaran step by step. Sampai saya tuh nyatut. Oh iya. Gini. Saya pelajari dari kemarin. Jadi kalau jamaah itu tanya, saya tahu gitu. Saya pelajari apa tuh kode pesawatnya. Qatar ya Mas ya. Qatar, umur pas Qatar. Saya tanya tanggalnya, berangkatnya. Kabel tak apal, tak aja tak apal. Malam sebelum saya prospek besoknya itu saya udah ngomong ya Allah, gue closing, gue mau umroh buat saya itu. Kayak pecah telur itu loh Mbak. Umroh apa nih? Jamaah perdana itu. Nah, dari situ Mas Bila ini Mas ingat ya? Saya udah mau sampai rumahnya nih, tinggal kelihatan rumahnya. Saya bilang, Mas, gue standby ya, gue soalnya tak telepon tak bilang, gue siap. Soalnya kalau saya ditanya macam-macam saya nggak tahu. Belum pernah umroh soalnya. Sampai di situ, ibunya datang, teman saya nggak ada, yang ketemu kakaknya yang pulang dari Australia, dokter dia. Ya itu. Saya ngobrol, itu pun biasa sama kayak gitu. Mbak ini di mana? Oh baru Mas baru ngajar terus saya. Oke. Ini mbaknya ini. Mbak ini loh temannya mbaknya ini siapa? Temannya si Fulana ini. Terus kata ini Mas Sal ini menawarkan umroh ini. Ada boostnya Mas ada. Tanggalnya apa? Ini. Udah siap kan pertanyaannya? Misalnya apa ini? Nanti di Jakarta turun tiket berapa? Waduh, ini belum tak tanyakin ini. Terus setelah itu nanti kita transit di Qatar berapa jam? Terus ke Qatarnya kita mau turun kemana aja tuh jenengan pernah kesana belum? Bentar Pak, sebentar. Saya itu tugas saya itu pembimbingan rohaninya Pak. Manasiknya kalau teknis seperti ini ada tim sendiri Pak. Oh, itu mantik namanya. Ini mantik. Kan belum pernah umroh. Ini ilmu mantik ya. Jadi biasa saya sebagai pembimbingannya di manasiknya, bantu-bantu semua. Tapi kalau untuk teknis bandara, transitnya berapa jam, nanti tiket berapa, itu ada timnya sendiri. Nah, nanti kalau jenengan berkenan, nanti ibu monggo bulan kantor kami biar lebih percaya kantor kami di mana. Alhamdulillahnya turun ibunya itu ke sini bareng mbaknya juga ya Mas ya. Terus saya minta tolong sama teman-teman untuk lebih lanjut soal teknisnya. Alhamdulillahnya mau DB di hari itu. Saya senang banget. Senang banget. Pecah telur Mas. Alhamdulillah. Mbaknya apa ya? Ya mbaknya teman saya tadi yang pulang dari Australia tadi. Yang pulang dari Australia. Terus Yang temennya nggak ya? temennya nggak itu? Jangan ikut. Terus ngobrol-ngobrol kan, bilangin sama paknya, Gus Ali besok berangkat. Bukan dulu. Gus Ali, ya paspor, buat paspor. Itu bayangan saya. SOP-nya orang travel itu harus punya paspor. Ya, bayangan saya. Suruh buat paspor. Kata Mas Udin di Colomadu sana. Ngobrol-ngobrol, ditanya macam-macam saya nggak bisa. Saya masih belum ada sebulan gitu Mas. Terus kita ada penerbangan perdana itu ada tanggal 16, 18 November sama tanggal 20-an ya Pak Ahmad ya. Ada 3, satu bulan itu rute Semarang, Singapura, Jeddah pakai Scoot Airlines. Bayangan saya tadi kan suruh buat paspor kan karena SOP. Nah di teman-teman atas tuh Mbak Dewi, Mbak siapa? Mbak Dewi itu tetap Mary. Pak Ali lagi wae wis makan. Nah kan kayak sering-sering gitu. Apa ini? Sering banget apa? Terus setelah saya agak jujur dipandang gitu, saya lihat foto paspor saya itu di scan. Kok foto saya paspor di scan ya? Apa ini? Ternyata sudah didaftarkan visa. Nah terus saya suruh press nih. Besok yang tanggal 18 November saya ngawal Mas Ali. Terus kira-kira dapat kabar itu bagaimana Mas Ali? Oke. Terus selain itu apa? Rujak. Sujud syukur. Enggak ada yang sakit perut ya?
Saya sakit perut soalnya. Saya saksinya itu. Ini saksinya. Antum bayangin, antum belum pernah keluar negeri, suruh berangkat umroh jadi TL Lewat Singapura. lewat Singapura. Gue pakai Xiaomi. Iya, Xiaomi itu. Saya tuh udah apa namanya, udah nggak bisa ngomong. Perut saya udah sakit. Seneng. Mual. Bukan mual, soalnya ke belakang. Keringet dingin. Bener nih saya berangkat. Iya. Ya syukur iya, alhamdulillah. Cuma ini tantangan nih. Modal ya. Saya tuh kisah apa ya? Nanti kayak ada seorang ustadz yang menggambarkan nanti Wahiro itu loh. Itu di Wahiro kan ikro itu kan, tapi terus Muhammad kasih wahyu, terus dikasih apa namanya informasi kamu jadi Rasulullah. Itu antara bangga dan takut loh, beban loh. Ibarat kata nih ya, kata Ustadz motivator ini, antum mas dikasih jabatan sebagai presidir, mas bela tak angkat jadi presiden direkturnya Hajar Aswad. Senang gak mas? Tapi dengan beban 300 jamaah belum berangkat, utang kita di bank sekian. Tantang langsung kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga. Umrohnya seneng, iya. Tapi jamaahnya pingin. Aku belum tahu ketemu jamaahnya, belum ketemu siapa-siapa yang saya mau kasih, saya kawal. Terus tambah Pak Fika, Pak Ali, Pak Kairo, Pak Galak, waduh. Itu masuk ini. Udah. Gitu kan. Saya minta izin, Pak, mau saya dikasih manasik Pak. Manasik kan beda kalau udah manasik mau berangkat. Pak yang kayak Mas Oli, enggak apa-apa, Gus Ali udah paham tuh, enggak usah manasik kan. Sampai ada foto saya, Mas Aloyo, Pak Ian ya, kedonokter. Itu kayak, ya Gun, ya segini lu Gus, harus ngerti, bacaannya harus ngerti, mungkin wah, simpel. Kalau dia kan beda. Nanti jamaah diginikan, Mas Beda juga sama, nanti di airport seperti ini. Mas Wah, gampang. Aku udah hafal bacaannya. Beda ya. Harus bagi anu ya. Mbak Ada. Apa Mbak? Mbak Ada. Terus dari situ saya di tengah jalan itu ya tadi antara senang dan senep tadi saya ingat kalender dulu saya yang saya tulis di meja saya. Terus saya nelpon kawan-kawan masih baik, Mas kursiku wis dinggoni wong liya. Kan kadang kalau dari saya terus dipakai orang lain kan. Itu belum saya keluar sebulan. Terus belum Mas, barang-barang saya masih ada, buku, kalender dan lain-lain. Masih Mas, tolong gawat memulih. Tapi minta izin itu. Minta izin kalau Pak Kepala, bahwa ini barang-barangnya Mas Ali gitu. Buku-buku saya, alat-alat tulis saya, terus dia kasih izin. Yang saya tahu itu bukan buku saya kan ya, bukan pulpen saya, bukan eksekutif saya, bukan gundam saya. Kalendernya itu terus tak ambil, tak lihat Mas. Saya berangkat umroh itu 18 November. Tak lihat itu ya, 100 hari tulisan saya itu. Tertulis di sini tanggal 22 November. Berarti belum genap 100 hari awal dan akhir. Dan itu udah ya tadi mungkin ini tantangan bagi saya gitu. Baru dari tanggal 22 November. Jadi apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 hari sebelum 100 hari saya udah dikasih tiket. Dan itu masalah luar biasa. Karena ibu saya nggak ada kan, saya nangisnya sama mertua saya Mami. Terus Mami itu miyam itu apa ya? Menenangkan. Nih diberi-pun nih, kalau kan makan. Alhamdulillah, senang banget Mami itu. Terus sampai hal Mami itu miyam gini. Tapi pripun ini. Terus itu Singapura, kayak pulau dereng pirsa Singapura kayak piye. Masih setahun satu loh, bonate, ganda. Kayak kota zaman dulu gitu. Kamu setahun, setengah. Kau ini calon damping Gusti Allah, damping Gusti Allah. Kata simpel ya. Tapi bagusnya tuh jago banget. Terus apa namanya? Jadi agak berbus gitu. Itu orang bilang, kau iling kan? Kamu punya ustaz, kamu ustaz ya, salah satu ustaz ya.
Ucap gampang ketika kamu berangkat, kamu itu terus kamu pamer sama saya. Jadi kayak saya tuh ngomong sama ibu saya kayak anak kecil. Memang Ustaz, wah ini dia kan gitu. Kayak oh bisa cerita. Lah apa Bos? Mosok umroh gue nganti istilahnya nolak itu. Zaman dulu saat pertama di Badak gitu. Jadi beliau tuh diminta sama beliau sana, beliau sini. Jadi kayak umroh tuh kayak apa ya? Kita yang belum pernah umroh, betul ya? Belum pernah umroh, tapi ada orang yang sampai nolak undangan untuk umroh. Wah, kok ini? Minggu ditunangin, kan itu nggak ada ya. Jadi pemain itu apa saya? Ditunangin, muka aku supaya bisa tambah. Ini terus diingatkan kisah ini saya terus jadi kayak Allah mungkin ngasih reward saya tapi tantangannya ini ada tantangannya ijabah tapi ada tantangannya terus tenang no pikirmu terus apa-apa sih mau lakukan mau anu baru macam-macam akhirnya malam hari itu saya masih belum bisa tenang tuh suruh tidur nggak bisa kerokan dikeroi sama ibu saya mami saya dikeroi ibu oh biar makan komplong malah masuk aja grogi mbak bayangannya udah macam-macam kok kayak piye kan mabuk piye jamaah piye terus macam-macam itu udah suruh tidur nggak bisa tidur berketip ya Allah istighfar doang astagfirullah mas juga jadi saksi itu sebelum berangkat ke sini ini mas gak sih itu ya ini luar biasa janji Allah mungkin saya tambahkan dikit dengan kisah yang Nabi Musa. Nabi Musa dulu kan ketika jadi teroris dalam tanda jadi DPO most wanted person orang yang dicari-cari pasukan Nabi Musa pasukan dia kan lari dikejar Brimob, dikejar Kopassus, dikejar 88 macam-macam dikejar sampai lari ke luar negeri ya negeri mana itu? Lari sampai ke mana? Bukan Mesir. Mesir kan tempatnya. Larinya sampai ke luar negeri mana? Ya, nggak tahu. Madian bukan? Bukan. Madian. Ya. Itu kan beliau kan kayak apa ya? Mungkin saya gambar itu depro itu loh, depro, kesel, capek, lapar, rasanya takut, ya kan? Jadi teroris kan saat itu beliau teroris Mesir ya. Jadi takut, lapar, khawatir, udah gitu ketemu orang pun takut gitu ya. Surat Al-Qasas ayat berapa itu? Yang doa yang Nabi Musa itu. Al-Qasas ayat berapa? Yang bunyinya kan Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqihin. Jadi kan mungkin ya Allah apapun kebaikan yang diberikan padamu saat ini hamba sangat mungkin beliau di situ nggak minta keamanan, nggak minta makanan, nggak minta minuman, nggak minta apa, tapi ketika dia cuma pasrah aja sama kita Allah. Robbi ini maizal tak ilahi min khairin fakir. Ya Allah kebaikan apapun yang diberikan padamu saat ini hamba sangat butuh. Tapi kebetulan beliau ketemu dengan putrinya Nabi yang akan jadi calon istri tadi. Terus dari doa tadi yang cuma pasrah, mungkin tawakal udah kencang banget, itu udah nggak minta apapun, pasrah sama Allah. Dia mendapatkan satu, ya, ketika dia dapat makanannya dapat otomatis, jaminan keamanan dapat, bahkan kasih istri. Kan juga sama nih. Wiridnya Robbi ini 5 anjal kayak hamba sangat butuh ya Allah. Praktek ya. Praktek ya. Masya Allah, Allah itu nggak diminta secara detail pun, Allah tahu yang terbaik untuk. Jadi ini ya menurut saya sangat bombastis luar biasa karena Allah tahu kapan yang terbaik untuk kita. Dulu saya sempat gelo, ya Allah kok umroh tahun ini, tahun ini lah kena kaitan umroh. Tahun ini belum berumroh juga. Saya doa terus sampai ketemu sama Ustaz tadi ada daurah terus. Saya merevisi doa saya dan saya katakan saya salah bertawakal karena minta umrah meskipun minta sama Allah nyebut makhluk tadi ternyata kan Allah kalau sudah memberikan jalan keluar tuh luar biasa. Nggak pernah saya sangka saya bisa ketemu Mas Bulan, nggak pernah saya sangka saya harus
disuruh kerja di acara seperti ini. Kalau saya sangka perdana berangkat sini sebelum sebulan mau suruh bengkok. Dan nggak pernah saya sangka juga pengalaman saya perdana jamaah saya yang meninggal di pesawat. Iya. Perdana itu kan perdana saya. Jadi TL perdana Pulang. pulangnya itu jamaah saya meninggal. Itu kayaknya belum ada Belum ada nih. yang di atas pesawat. Nah, di sana ada ya. ya. Di atas pesawat proses itu meninggal itu baru saya. Kamu tahu perasaan saya? Saya kayak ya Allah, TL ngabut. Aku kita kapot. Tapi yang menguatkan saya termasuk mami saya, mertua saya. Semua itu akan ditakdirkan Allah. Kamu kan sudah niat, sudah doa. Bahkan dulu kan kamu Mary loh di episode kamu usah nolak umroh. Sekarang kalau udah dikasih kesempatan gini, ojo nolak. Jadi jangan pernah menutup kebaikan yang ada di Allah. Mungkin itu dari saya. Dan mungkin kalau itu ceritanya, tapi bagi saya ini pengalaman yang luar biasa yang saya ingin ceritakan antum karena Allah itu luar biasa, dahsyat banget. Yang kita kadang berpikir kita ikut dapet A, gitu. Ternyata malah kita nggak berpikir A itu malah dapetnya yang dari yang lain. Mungkin dalam surat Al-Qur'an min haitsu la yahtasib, dari kita diberikan rezeki, kesempatan dari Allah yang bersama-sama. Oke, itu aja kawan-kawan semuanya. Semoga ngalor ngidulnya ini ada pelajarannya. Kalau nggak ada ya masalah dongeng gitu aja. Tanya. Berarti saya share ya, kalian di saya ya. Saya tak simpan 2016 terus cari-cari, tak foto, bahkan mungkin mau tak ini buat apa namanya figuran. Belum sih, tak simpan baik-baik karena ini luar biasa. Jadi sebagai bukti bahwa Allah Maha Dahsyat. Sejarah ya. Itu daun kelapa yang masih kuning gitu.